Di sini dijelaskan, jika salah satu upaya pembunuhan itu terjadi saat sholat Idul Adha pada tanggal 14 Mei 1962. Peristiwa ini hampir saja merenggut nyawa sang proklamator. Dalam buku yang berjudul Bung Karno, Serpihan Sejarah yang Tercecer, Roso Daras mengungkapkan pada saat itu umat muslim termasuk Bung Karno sedang melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan rumput yang letaknya antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Tiba-tiba saja terdengar suara rentetan tembakan dari sebuah pistol yang mengarah ke Bung Karno. Selamat datang di Radio Warawiri, radio yang menghadirkan berbagai berita yang kadang penting dan kadang tidak penting sama sekali. Bersama saya, host yang sudah pasti tidak Anda kenal, Bung Nardi Setiawan. Kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah mencekam di balik percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, ternyata telah beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Dilansir dari Okezone News yang diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan judul Kisah Mencekam Percobaan Pembunuhan Soekarno saat sedang sholat Idul Adha di Istana Merdeka. Di sini dijelaskan, jika salah satu upaya pembunuhan itu terjadi saat sholat Idul Adha pada tanggal 14 Mei 1962. Peristiwa ini hampir saja merenggut nyawa sang proklamator. Dalam buku yang berjudul Bung Karno, Serpihan Sejarah yang Tercecer, Roso Daras mengungkapkan pada saat itu umat muslim termasuk Bung Karno sedang melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan rumput yang letaknya antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Tiba-tiba saja terdengar suara rentetan tembakan dari sebuah pistol yang mengarah ke Bung Karno. Pelaku penembakan berada 4 saf di belakang Presiden Soekarno. Namun, anehnya, Roso menyampaikan, dalam pemeriksaan, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya itu menjadi 2 orang. Maka bingunglah dia hendak menembak yang mana. Akibatnya, seluruh tembakannya meleset. Tidak ada satupun peluru yang mengenai Bung Karno. Jadi entah kenapa ya, saat penembakan itu berlangsung, sosok Presiden Soekarno ini seolah-olah berubah menjadi 2 ya. Hingga akhirnya membuat penembak ini menjadi kebingungan, menentukan mana sosok Bung Karno yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya tembakannya pun semuanya meleset. Namun naasnya, tembakan itu justru mengenai bahu Ketua DPR Zainul Arifin dari NU, yang kebetulan saat itu juga menjadi imam sholat. Dilansir dari Tempo.co tanggal 15 Mei 2023, dari kasus penembakan itu terdapat 2 korban salah sasaran lainnya, yakni Sudrajat dan Susilo. Keduanya merupakan anggota Detesemen Kawal Pribadi atau DKP Presiden. Beruntungnya, mereka hanya mengalami luka-luka. Belakangan, juga diketahui jika para pelaku adalah Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana yang merupakan anggota dari DITII, suatu gerakan pemberontakan yang diketuai Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Para pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Angkatan Darat.
Ya, itu ya, sebuah cerita yang sampai saat ini masih menjadi misteri tentang bagaimana caranya sosok Presiden Soekarno tiba-tiba bisa menjadi dua. Karena kalau kita pikir-pikir ya, pastinya pelaku penembakan ini sudah melakukan pengintaian sebelumnya dan menentukan targetnya. Namun, seolah-olah pada saat eksekusi itu dilakukan, Presiden Soekarno ini berubah menjadi dua ya. Sehingga itu yang membuat mereka bingung untuk menentukan mana Soekarno yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya tembakan mereka pun meleset dan salah sasaran. Oke, cukup sekian berita yang bisa kita sampaikan kali ini ya. Semoga dapat menambah wawasan dan juga menghibur kalian semua, mengisi waktu luang di kala senggang ataupun menemani Anda semua saat bekerja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.